Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer statistik 01. Baik, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Bisa dilihat di kolom di file Word yang di sebelah kiri ini, analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana itu digunakan untuk forecasting ya, atau peramalan beberapa waktu ke depan begitu. Jadi ada tergantung dari variabel dependent dan variabel independent ini. Baik, bisa dilihat juga di sini ada contohnya. Di sini contohnya adalah peramalan atas penjualan dengan promosi. Di sini ada langkah-langkahnya juga, kemudian cara mengambil keputusannya. Nah, ini kita ambil poinnya adalah kalau nilai korelasinya positif, maka hubungannya searah, dan apabila korelasinya negatif, maka hubungan dari kedua variabel tadi itu berlawanan. Kemudian di sini ada menentukan nilai derajatnya. Nah, ini 0,2 sampai 0,4 itu rendah hubungannya, 0,4 sampai 0,7 itu sedang, dan 0,7 sampai 1 itu kuat begitu. Kita lanjut ya. Ini lanjut sama ambil keputusan juga. Kemudian kita di sini ada contoh soalnya, langsung saja kita olah datanya ini ya. Di sini sudah terpampang, di sini ada PT Anak Negeri yang menghitung gaji pegawai dengan masa bekerja selama ini ya. Sudah ada datanya, kemudian di sini ada perintahnya. Oke, langsung saja kita input variabelnya. Di sini ada masa kerja dan gaji, kita input di variabel view. Di sini ada nama variabelnya itu waktu, tipenya numerik, datanya berupa angka, width-nya kita isi 3, desimal 0. Ini adalah keterangan adalah masa kerja, kemudian value non, missingnya non, kolomnya menyesuaikan, align-nya center, misalnya scale. Kemudian yang kedua adalah gaji, numerik juga di sini kita width-nya 5, desimalnya 0. Ini tulisannya gaji, value non, missing non, kolomnya 8. Atau nanti menyesuaikan, kemudian lainnya kita pilih yang center, misalnya scale. Kemudian dua variabel sudah terinput, kita kembali ke data view. Langsung saja kita sesuaikan layarnya, langsung kita isi data mentahnya ke sini. Kita isi 3, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 15, 10, 15, 11, 5, 7, 8, 12, 14. 350, 300, 400, 550, 500, 750, 825, 875, 950, 650, 850, 1000, 700, 950, 750, 400, 525, 600, 750, 825. Baik, ini sudah input data mentahnya. Kita jawab dulu. Nomor 1, kita olahnya melalui menu dari analyze ini. Kemudian pilih yang regression ini ya. Kemudian kita pilih yang linear. Nah, untuk masa kerjanya kita input ke yang dependent. Gajinya kita input yang ke independent. Kemudian ini kita option, di sini probability of F, entry-nya kita 0,5 atau taraf signifikansi 5% ya.
Kemudian jangan lupa ini dicentang, include constant integration, dan juga missing case listwise ini. Kemudian continue, kemudian pilih setting dahulu statistiknya, ini regression coefficientnya kita centang estimasi, kemudian model fitnya kita centang, deskriptifnya centang, kemudian continue, langsung saja kita pilih oke. Nah, sudah muncul tabel analisisnya. Di sini juga ada analisis deskriptifnya. Di sini ada rata-rata masa kerjanya adalah 8,7 dengan gaji rata-ratanya adalah 675. Kemudian ada standar deviasi dan jumlah data sama-sama 20 ya. Kemudian langsung kita jawab yang nomor satu ini, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah pegawai? Nah, untuk menjawab yang ini, kita analisis yang ini ya, correlation ini. Di sini ada correlation Pearson. Pearsonnya ini masa kerja dengan gaji, tabel ini ya, mendatar masa kerja, tabel menurunnya gaji. Ketemu di angka 0,926. Nah, 0,926 ini kalau kita menurut dari simpulan yang ini ya, ini bernilai positif ya, maka hubungannya searah ya. Kemudian nilainya adalah 0,926, yaitu terletak di antara ini ya, 0,1 sampai 1 yang berarti kuat. Nah, atau kalau kita bentuk sebagai kalimat, maka hubungan gaji dengan masa kerja itu searah dan sangat kuat. Atau apabila masa kerjanya lama, itu gajinya juga bisa naik begitu. Namun itu belum tentu karena kita harus menentukan yang poin B dahulu. Di sini apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, itu untuk menjawabnya itu kita menggunakan yang ini ya, koefisien A. Nah, ya bisa dilihat ini konstantanya itu adalah minus 2,2726 gajinya ini ya. Nah, untuk menjawab yang poin B ini, kita ambil kesimpulan yang ini ya. Yang ini ya, kenaikan atau penurunan, kita menggunakan rumus ini. Y sama dengan A plus BX ini. Nah, kalau kita terapkan dalam rumus, itu Y sama dengan A plus BX. Itu nanti sama dengan Y sama dengan A, koefisien A-nya itu ininya minus 2,7 minus 2,726 ditambah 0,17 X. Nah, ini merupakan persamaan regresinya ya, ya untuk meramal beberapa waktu ke depan. Misal karena yang di sini kita ditanyakan adalah gaji di masa depan, maka kita bisa umpamakan bahwa 25 tahun ya mungkin. Jadi kita variabel x-nya kita ganti ke 25. Kalau kita terapkan dalam rumus menjadi ini, y sama dengan minus 2,726 ditambah 0,17 dikali 25 tahun sama dengan minus 2,726 ditambah 0,17 kali 25 itu akan menghasilkan nilai sebesar Y sama dengan 14,774. Maaf ya,
Oh, ternyata saya salah ketik. Di sini bukan 0,17 tapi adalah 0,017 ya. Jadi 0, di sini 0. Jadi ini nilainya 0,017. Di sini akan menghasilkan nilai 2 minus 2,301 yang berupa negatif. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di nomor 2 ini, kecenderungan di yang akan datang itu akan mengalami penurunan karena menjadi negatif. Begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis regresi sederhana. Untuk contoh soal yang pertama ya, kita lanjut ke yang soal nomor 2. Di sini ada perintah untuk mencari data tentang tinggi dan berat badan. Gunakan alfa, taruh signifikansi 5%. Berarti kita langsung saja kita pilih new ya, yang ini kita hapus datanya. Nah, oke. Di sini kebetulan saya sudah memiliki datanya di file Excel ini ya. Ini ada data tinggi badan dan berat badan ini. Kemudian, oke saja langsung kita ke variabel view. Untuk menginput variabelnya di sini ada variabel pp, tipenya variabel nama dahulu ya. Tipenya itu string, karena datanya berupa tulisan, weightnya kita isi 10 saja ya. Kemudian desimal 0 itu adalah nama, salian non, misalnya non, kolomnya menyesuaikan, ini left, misalnya final ini. Kemudian ini variabel kedua adalah db, stringnya numerik, kita isikan 3 saja. Kemudian tabelnya tinggi badan, dan bagian non, mesin non, kolomnya menyesuaikan, ini center, misalnya scale. Kemudian ada bb, numerik juga, kita isi 3 juga, ini 0, ini adalah berat badan. Kemudian kolomnya ini menyesuaikan olehnya center, misalnya scale. Baik, semua variabel sudah ada, langsung saja kita sesuaikan ini lebarnya. Baik, bisa langsung saya copy saja ya ini. Kemudian ini, baik, sudah selesai. Oke, baik, sudah selesai. Langsung saja kita analyze untuk mencari ini ya, apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan ini ya. Langsung kita pilih untuk analyze, kemudian regression linear ini. Kemudian ada tinggi badan itu dependent, berat badan itu independent. Kemudian di option kita entry 0,5 ya, sama removal ini. Kemudian ini dicentang, include constant in equation. Kemudian exclude listwise ini juga dicentang. Kemudian continue. Kemudian yang statistik ini kita estimate ini ya, dicentang, model dicentang, deskriptif juga dicentang. Kemudian langsung continue, kita langsung oke untuk menentukan analisisnya.
Baik, bisa dilihat ini ya, tabel hasil analisisnya. Di sini ada tabel deskriptif yang menyatakan bahwa rata-rata tinggi badannya adalah 164,97, kemudian rata-rata berat yaitu 56,88 kg. Kemudian ada standar deviasi dan juga ada M ya, data sebanyak 33 sama. Kemudian kita jawab pertanyaan yang ini, apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Ya, ini ya. Untuk melihatnya kita di tabel correlation ini. Bisa dilihat ini ada garis di tinggi badan, kolam di berat badan memiliki korelasi sebanyak 0,940. Oh, berarti bisa kita ambil kesimpulan 0,940 itu merupakan positif, hubungannya searah, serta 0,940 itu termasuk di golongan yang kuat. Berarti bisa ambil kesimpulan bahwa tinggi badan dan berat badan itu searah dan juga memiliki hubungan yang kuat. Atau bisa diambil kesimpulan, orang yang memiliki tinggi badan juga akan memiliki berat badan yang besar juga, begitu. Jadi seimbang. Baik, itu pertanyaan yang soal nomor 2 sudah terjawab ya. Apakah ada hubungan tinggi badan dan berat badan? Sudah terjawab. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.